Nah waktu ini lawak silam tengok Lihing baru balik. Dia jalan menuju lift sendirian di apartemen itu kan. Saat itu lawak entah kenapa Ling ini tiba-tiba punya hasrat ingin memiliki Lihing. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi seperti biasa di malam minggu ini aku akan kembali menceritakan sebuah kasus kriminal lagi. Dan kasus kriminal malam ini datang dari Hong Kong, Wak, yang terjadi antara tahun 92 sampai 93. Yang menceritakan tentang keresahan satu kota karena teror seseorang pelaku kejahatan yang masih berkeliaran. Dan setelah pelaku ini berhasil ditangkap, dia mengaku kejahatan yang dia lakukan ini dikarenakan ulah garpu. Garpu. Ah, kok bisa? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Jadi kisah ini bermula dari seorang remaja laki-laki yang bernama Lam Kwok Wai. Nah, Lam ini dikenal sebagai laki-laki yang pemurung, pendiam, dan juga antisosial. Dia menganggap kehidupan sekolahnya itu adalah bencana, disaster. Dia ini bahkan pernah 3 kali pindah sekolah dalam beberapa tahun aja. Nah, karena nggak betah sama sekolahnya, akhirnya dia ini pun memutuskan untuk berhenti sekolah selamanya pada usia 15 tahun. Di rumah pun keluarganya si Lam ini nggak hangat. Ayahnya suka main judi, mamanya korban KDRT bapaknya. Dan komunikasi antar anggota keluarga tuh nggak bagus gitu loh. Nggak ada harmonisnya sama sekali gitu. Nggak macam si Lam ini kayak diabaikan aja di keluarga tuh. Dan di sana mereka tinggal di sebuah daerah bernama Tuen Mun di Hong Kong. Ya. Nah, ayahnya si Lam yang memang dikenal sebagai ayah yang super ketat, bahkan tidak memperbolehkan si Lam ini untuk bersosialisasi atau bermain atau bergaul di lingkungan sekitar rumahnya. Dan pas di tahun yang sama setelah si Lam ini putus sekolah selamanya itu, ayah Lam ini pun mendapatkan masalah dengan rentenir karena dia tidak bisa menyelesaikan hutang-hutangnya dan memutuskan untuk cabut nih, melarikan diri ke Makau sendirian untuk sementara waktu. Dan kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh Lam untuk bebas tuh keluar masuk rumah. Lam pun mulailah bergaul kan dengan anak laki-laki lain seusianya di sekitar Taman Tuen Mun tadi tuh. Tapi kawan-kawan lingkungannya pun nggak beres, karena mereka lebih sering menghabiskan waktu kebosanan mereka ini dengan membuat onar, kadang mencuri, dia mengutil, mukulin orang, berantem gitu ya, terus kerja geng dia ini. Saking bosannya mereka tuh pernah mereka sampai rame-rame ngejar anjing, terus anjing tuh dibunuhnya hanya untuk menghilangkan kebosanannya yang nggak penting. Bahkan di usia Lam yang masih 15 tahun itu, Lam sempat dijatuhi hukuman 2 bulan di pusat penahanan karena kenakalan mereka. Dan saat dibebaskan dari pusat penahanan itu, Lam pun bekerja dari satu pekerjaan kasar ke pekerjaan kasar lainnya. Dan masih terus hidup dalam keheningan dan kesepian bersama keluarganya. Tetap nggak hangat juga keluarganya. Dan dia pun masih tetap bergaul dengan teman-teman berandalnya tadi. Nanti di malam hari mereka keluar main kartu, main judi di taman terdekat Tuen Mun itu. Sampai akhirnya ketika Lam berusia 18 tahun, Lam dan gengnya ini pun mulailah mencoba narkoboy. Tapi kata Lam nggak begitu suka sama narkoboy. Menurut Lam, tidak ada yang menarik dan nikmat selain alkohol katanya. Dia ini pun menjadi ketagihan alkohol setelah pacarnya yang bernama Ahsum mengajari si Lam ini minum alkohol setiap hari. Inilah yang membuat Lam ini jadi suka sama efek alkohol ini, katanya aku tuh kalau udah minum alkohol tuh macam bisa buat aku berkeliaran sesuka hati tanpa merasa bosan sama sekali, katanya. Kalau di sini aku agak kasihan sama hidupnya si Lam ini, sama keluarga diabaikan, sama kawan berandalan, punya pacar pun nggak betul ngajarin minum alkohol. Alah. Nah, makin bertambahnya usia dan berbekal pengetahuannya bermain judi sejak dini nih, inilah yang membuat si Lam ini memutuskan untuk pergi ke Makau nih. Dimana uang modal judinya itu dia dapatkan lagi ya dari pencurian, tapi kali ini bukan pencurian kecil-kecilan lagi. Pencuriannya sudah beralih ke pencurian yang lebih besar lagi, yaitu curi mobil, ngerampok. Nanti dari hasil curian inilah dijadikan Lam sebagai modal main judinya. Tapi namanya juga uang jin dimakan setan ya kan, manalah bertahan keuntungan main judi itu. Malah jadi bikin orang sesat ya kan. Lam ini pun menang, habis itu duitnya habis. Menang habis, ya udahlah bosan dia lagi. Nah, karena dia udah ngerasa bosan main judi, akhirnya dia balik lagi nih, balik kampung ke Hong Kong. Dan dia beralih lagi ke aktivitas yang lain untuk menghilangkan kebosanannya itu untuk menjadi pembalap jalanan. Bahkan seorang inspektur yang sempat menangkap Lam pada saat balap liar, dia pernah mengatakan keinginannya si Lam ini untuk menang balap ini bisa dikatakan menghalangi segalanya. Dia lebih milih mati, lebih baik aku mati lagi daripada aku malu karena pas ngebalap jelek performa aku gitu. Di jalanan pun Lam ini tidak pernah memikirkan keselamatan orang, Lam sama sekali nggak peduli pejalan kaki itu bisa kehilangan nyawa gara-gara dia. Nggak peduli. Yang penting aku balap bagus performa aku gitu. Kayak gitu aja terus hidupnya nih untuk ngilangin suntuknya tuh, melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah, sampai akhirnya setelah bosan berbalap liar, Lam ini pun menemukan aktivitas lain yang disenangi untuk menghilangkan kebosanannya tuh. Apa itu? Masuk.
Nah jadi ceritanya Wak, pada suatu malam ketika Lam ini sudah mabuk karena banyak kali minum alkohol ya kan, dia ini memutuskan untuk menghilangkan kebosanannya di luar. Dan saat berjalan gak tentu arah di luar ini, Lam melihat ada seorang wanita nih kan, yang berusia sekitar 19 tahun, baru aja turun dari taksi dan berjalan sendirian menuju ke sebuah lift nomor 1 di apartemen Oiming House namanya. Lam pun ngikutin dia dari belakang kan. Dan seketika wanita itu masuk ke dalam lift dan pintu lift itu udah mulai mau tertutup, disitulah Lam langsung menyerbu masuk dan mencekek leher wanita itu pakai tangan kanannya. Saking kerasnya cengkraman tangan kanannya ini sampai muncul Wak bintik-bintik merah di pipi sama kelopak mata cewek itu. Cewek ini pun jadi gak sadarkan diri. Tapi gak tewas ya, cuma pengsan. Nengok dia udah gak sadarkan diri, Lam pun langsung diseretnya ke tangga darurat lantai 3 di apartemen itu Wak. Dan di sana lah diperkaosnya perempuan itu dan udah ada selesai, dia pergi gitu aja. Dan FYI juga nih Wak ya, tindak pemerkosaan di Tuen Mun itu bukanlah dianggap sebagai berita besar di sana, karena di sana tuh kasus pemerkosaan itu lebih tinggi 2 kali lipat dari tempat-tempat lain di Hong Kong. Dan mungkin ini pula yang membuat si korban wanita tadi ketika dia sudah sadar dia tidak melapor ke polisi. Selain malu Wak, hal ini dianggap tidak serius untuk kepolisian di sana, bukan hal yang besar lah gitu kan, udah biasa aja di sini gitu. Ya Allah kasihan ya. Dan nggak berhenti di situ aja Wak, 2 bulan kemudian Lam lagi-lagi melakukan hal yang sama. Dia lagi-lagi mencari nih secara acak wanita yang bisa dijadikan korban selanjutnya. Dimana pada saat itu Lam membuntuti seorang wanita yang mau balik ke rumahnya sekitar jam 4:30 subuh Wak. Wanita ini berusia 32 tahun dan bekerja sebagai pelayan di klub. Nah sama seperti apa yang dilakukan ke korban pertama tadi, Lam pun mencokram wanita itu dari belakang. Tangan kanan di leher wanita itu dicekek sampai wanita itu pengsan. Pun dilakukan di tangga darurat juga Wak. Habis itu korban sadar nggak lapor polisi, dan hal ini berulang-ulang kali dilakukan sama si Lam Wak. Setiap kali dia merasa bosan, nunggu di luar cari cewek acak ya kan, nangkap, sekap, langsung diperkaos, tinggalin udah gitu aja. Aduh. Nanti dia Wak, setiap kali dia udah selesai melakukan tingkah bejatnya itu, dia langsung balik tuh. Balik naik keranjangnya, pakai pakaian tidur, tidur. Keluarga nggak pernah bertanya dari mana aja kok subuh-subuh ini baru balik. Enggak Wak, nggak ada, karena memang kan keluarga pun sudah berhenti berkomunikasi satu sama lain sejak lama ya kan. Dia pun jadi sesuka hati dia aja di rumah itu, kayak nggak punya aturan. Dan pemburuan si Lam ini masih berjalan terus-terusan Wak, di mana 2 bulan kemudian dia mendapatkan lagi korban ketiga, yaitu seorang wanita berusia 39 tahun. 1 bulan kemudian korban keempat 32 tahun, dan 25 hari kemudian korban kelima 28 tahun. Bahkan si korban kelima ini Wak harus sampai dirawat di rumah sakit untuk pemulihan trauma dia tuh Tapi untuk korban-korban berikutnya ini ada di antara mereka yang berani melaporkan diri ke polisi Wak dengan menutupi identitas mereka. Dan polisi menyadari polanya sama, mereka di tangga darurat, disekap dari lift gitu kan. Nah karena laporan pemerkosaan di Tuen Mun ini makin lama makin meningkat, masyarakat ini pun berada dalam keadaan panik semuanya. Mereka sadar bahwa ada seorang pemerkaos berantai yang brutal sedang berkeliaran. Seorang pemerkaos yang mampu mencekek wanita sampai meninggal ya kan. Walaupun untungnya mereka-mereka yang berlima tadi itu nggak dicekek sampai tewas. Tapi kalau silap-silap ditewaskannya macam mana? Nah sampailah tiba masanya Wak, korban ke-6 berjatuhan lagi, yaitu seorang wanita yang bernama Li Hing. Nah pada saat itu Li Hing ini sudah berusia 50 tahun loh. Dia baru aja balik dari main mahjong sekitar jam 4 pagi di apartemennya yang bernama Yao Oi. Dan kebetulan pula hari itu si Lam Kwok Wai ini pas lagi bosan-bosannya Wak, dia sempatlah tuh berjalan-jalan keluar rumah kan mencari udara segar. Dan saat itu dia tidak memutuskan untuk berburu Wak. Ya udah dia cuma pengen jalan-jalan aja, udah cukup nih dia menghilangkan kebosanannya. Dia memutuskan untuk balik ke rumah pakai taksi. Nah ketika taksinya itu melewati taman Yao Oi tadi, apartemen yang ibu 50 tahun tadi, Lam nengok ada pedagang-pedagang asongan lagi jual makanan-makanan gitu. Lam pun bilang ke Pak supir, Pak berhenti sini aja lah Pak, saya mau beli makan, lapar katanya. Dah si Lam turun di sana pun dia membelilah beberapa makanan dan minum bir. Dia duduk di taman Yao Oi itu Wak, sambil menikmati makanan dan menghabiskan birnya. Nah waktu inilah Wak, si Lam tengok Li Hing baru balik. Dia jalan menuju lift sendirian di apartemen itu kan. Saat itu Wak, entah kenapa Lim ini tiba-tiba punya hasrat ingin memiliki Li Hing. Akhirnya udah ditaruh makanannya, pergi dia ngikutin si Li Hing. Dia masuk ke dalam lift Wak, ya kan. Pintu ketutup, nggak langsung diserangnya tuh, tidak. Dia diam dulu bentar kan, ditengoknya Li Hing. Nah, barulah itu dicengkramnya lehernya si Li Hing ini Wak. Waktu lift terbuka, diseretnya tubuh Li Hing ini ke tangga darurat itu. Dan di sanalah Lam kembali mencekek leher Li Hing, dan kali ini Lam tidak membiarkan korban selanjutnya ini sekedar pingsan aja Wak, tapi dia memutuskan untuk menghilangkan nyawanya si Li Hing, baru abis itu diperkaosnya. Allahu Akbar. Jadi sekarang nggak cuma dibiarkannya korbannya hidup Wak ya, dihilangkan nyawanya. Mulai meningkat lagi nih.
Kepanikan publik di sana pun berubah menjadi histeria ketika jasadnya Lihing ini ditemukan, Wak. Polisi pun akhirnya langsung merancang penyamaran untuk menangkap si pelaku ini kan. Setiap malam, Wak, sekelompok polisi wanita menyamar sebagai umpan. Mereka naik turun lift ini sendirian antara tengah malam sampai jam 6 pagi. Sementara nanti ada petugas pria yang menunggu di lantai atas. Mancing, Wak, mancing. Siapa tahu ada lam di sekitar mereka kan bisa ketangkap gitu loh maksudnya. Walaupun sebenarnya penyamaran ini sangat beresiko tinggi, Wak. Tapi tetap mereka lakukan. Ya kan mereka pasti juga berbekal senjata tersembunyi. Tapi kan cengkeraman tenggorokan pelaku ini tetap aja bisa menghilangkan nyawa orang dalam waktu cuma 5 detik aja kan. Sementara lift berjalan bisa memakan waktu setidaknya 10 detik. Untuk sampai ke lantai atas itu. Lantai pertama malah, maaf. Yang berarti petugas-petugas wanita ini memiliki peluang bisa kehilangan nyawanya, Wak. Tapi macam mana lagi, inilah cara satu-satunya ngumpan itulah, maka dibekali senjata. Tapi ternyata usaha mereka ini sama sekali belum membuahkan hasil. Pelaku belum juga berhasil ditangkap. Sampai akhirnya beberapa bulan setelah pembunuhannya si Lihing, Wak, Lam ini tiba-tiba nelpon kawannya namanya Wong Kwong Ching, teman lama sekolahnya dan mungkin juga satu-satunya temannya yang masih dia miliki waktu itu. Nah, di telepon si Lam bilang, "Wak, aku udah bunuh seseorang. Itu ada berita aku sekarang, Bang." Nah, masih dengan memegang telepon, Wong langsung ngecek TV kan. Korbannya 50 tahun. Kok suka sama cewek 50 tahun kau? Lam bilang, "Apakah menurut kamu aku udah nggak waras, Wong?" Wong diam. Udah Lam, aku nggak tahu lagi mau buat apa. Tak, dimatikannya telepon. Dan ketika menerima telepon Lam itu, Wong pun memutuskan untuk langsung menelpon polisi, Wak. Tapi pada saat itu Wong ini sempat bingung nih untuk memilih antara kesetiaan dia kepada seorang teman atau tanggung jawabnya kepada masyarakat yang lagi ketakutan ini. Tapi dia sambil telepon polisi itu, aku bilang enggak. Pas sudah terhubung ke polisi, "Halo Bapak, ada yang bisa saya bantu?" Entah kenapa, Wak, entah kenapa si Wong ini tiba-tiba bilang, "Pak, Bapak harus meniruskan wajah Bapak lah." Dah ya, tak. Apa maksud kau nih, Wong? Nggak jaleh kau tuh. Cuma buat kayak gitu ya pun nggak diaduin ya. Paling nggak kalau diadukan sama si Wong ini kan polisi bisa ya ngecek-ngecek aja lah. Pasti nanti adalah gelagat-gelagat yang agak mencurigakan sama si Lam. Ini Pak, tiruskan aja muka. Nggak penting, Wong. Dan setelah histeria masalah yang dihasilkan oleh si Lam ini nggak kapok, Wak. Dia nggak berhenti sama sekali. Malah di tanggal 14 April tahun 1993, Lam ini menghilangkan nyawa wanita lagi. Korbannya adalah seorang wanita yang bernama Mak Siu Han, seorang DJ berusia 22 tahun yang baru saja pulang sendirian dari pekerjaannya di Catwalk Disco Hotel, New World pada jam 5 pagi. Dan dia ditemukan sudah diperkaos dan dihilangkan nyawanya di antara lantai 5 dan lantai 6 Hing Sing House, tempat dia tinggal, pada jam 7 pagi. Dan malam berikutnya, Wak, lebih dari 200 warga Tuen Mun turun ke jalan demo menentang polisi yang dianggap nggak becus menangani kasus ini. Satu pun titik cerah tidak mereka dapatkan untuk menangkap pelaku. Petunjuk aja nggak dapat, apalagi nangkap. Itulah makanya marah semua masyarakat kan. Nah, karena perilaku bejat ini sudah mulai diketahui oleh banyak orang, Wak, Lam pun memutuskan untuk ya udahlah aku tinggalkan aja Tuen Mun ini. Dan dia tinggallah bersama kakak perempuannya di Hung Hom namanya. Tapi di sini bukannya dia tobat, lagi-lagi dia menghilangkan nyawa korban berikutnya, yaitu seorang pelayan karaoke berusia 23 tahun yang bernama Lai Suiman, Wak, pada tanggal 11 Juli tahun 93. Tapi kepindahannya ke Hung Hom ini jelas tidak membodohi polisi. Karena apa, Wak? Metode serangan yang dia lakukan ini sama persis dengan apa yang sudah dia lakukan di Tuen Mun. Di tangga darurat juga jasad itu ditemukan. Dan nampaknya udah diperkaos juga. Nah, dari situlah polisi beranggapan pas ini pelaku yang sama nih. Dan pada saat ini juga, Wak, polisi percaya keengganan para perempuan Cina untuk mengakui bahwa mereka ini sudah diperkaos membuat kemungkinan jumlah sebenarnya dari korban si pelaku ini atau korban Lam ini mungkin bisa sampai 15-16 orang. Dan sekarang si pelaku ini belum juga ketangkap. Bisa jadi makin bertambah lagi nih, ya kan? Sampailah akhirnya, Wak, Lam pun harus menyudahi aktivitas dia untuk menghilangkan kebosanan ini. Nah, jadi, Wak, ceritanya pada tanggal 8 Agustus 1993, tepatnya jam setengah 2 malam, korban berikutnya lagi-lagi berjatuhan lagi. Lam menyerang dan memperkaos seorang wanita berusia 21 tahun di Jalan Maiking Hung Hom. Dipukuli wajah cewek itu kan, ditendangnya, baru habis itu diperkaosnya di sebuah gerobak kayu di pinggir jalan. Nah, tapi anehnya nih, Wak, ya, di bagian sini nih anehnya. Di tengah serangan itu berlangsung, tiba-tiba Lam nih berhenti. Dia berhenti melakukan hal itu dan dia mulai mengajak si korban ngobrol. Diajaknya aja ngobrol tuh. Nah, si gadis yang diperkaosnya ini pun dengan ketakutan dia berdiri, Wak. Disekaya darah di wajahnya kan, dan dia pun membalas obrolannya si Lam. Bukan
hari dia tidak dibalasnya obrolannya, ngobrol mereka. Dan mereka pun berjalan di sepanjang jalan bersama-sama sambil berbagi sebatang rokok. Nah terus Wak Lam noleh lagi nih ke muka cewek itu kan. Cewek yang baru aja dipukul sampai diperkaosnya tuh. Tiba-tiba Lam bilang, kamu mau gak jadi pacar aku? Dan gadis itu bilang apa? Iya aku mau. What? Ya udah kalau gitu besok kita nonton ya, kata Lam. Ya udah besok ya, jangan sekarang, tengok lah nih T-shirt aku, jeans aku penuh darah, muka aku belepotan, nggak cantik. Besok pasti aku cantik. Ketemuan di sini kita sayang ya. Nanti kita nonton di sana ya, kata gitu. Entahlah di sebuah tempat lah pokoknya. Oke sayang, udah kamu pulang ya, istirahat. Udah pulang, bubar. Bisa-bisa ya kayak gitu ya. Dan ketika si cewek ini sampai rumah, dia langsung lah kasih tahu ibu mertua ya, udah punya suami dia sebenarnya. Bu, saya sudah diperkaos, Bu, gimana nih Bu tadi, diceritain semua kan. Tapi waktu itu ibu mertuanya ini malah menyuruh, udah kamu lupakan saja kejadian bejat itu ya. Jangan pernah kamu ceritakan sama orang lain. Bukan minta dilaporkan, mungkin karena malu mungkin ya. Tapi udah kamu lupain aja. Nah cewek ini nggak terima. Keesokan sorenya cewek tadi pun pergilah memberitahu saudara laki-lakinya yang juga seorang petugas layanan permasyarakatan Diceritain semua, bang aku kemarin gini-gini, jangan-jangan itu adalah pelaku yang selama ini dia takut itu Moon katanya. Dan akhirnya abang sama si cewek ini pun langsung lah pergi ke kantor polisi kan untuk buat laporan Nah polisi yang mendengar penjelasan si cewek tadi pun sangat yakin bahwa betul nih laki-laki yang menjadi pacar kau sekarang itu adalah pelaku yang sama yang selama ini kami cari. Karena dilihat dari bentuk serangannya juga sama kan, diperkaos, dipukul kayak gitu, dicekek juga. Dan pada saat itu cewek ini juga bilang, Pak saya mau janjian malam ini sama dia nonton bioskop. Oke baik, kita susun strategi sekarang ya, kata polisi. Akhirnya polisi pun menurunkan 2 orang polisi untuk mengintai bioskop nih, supaya bisa menangkap pelaku. Abangnya korban tadi pun diminta membantu juga untuk ngintai. Semua udah diatur tuh sama mereka. Jadi strateginya nanti kalau misalnya Lam itu muncul, cewek tadi tuh akan ngasih kode garuk-garuk kepala. Kan? Nah disitulah kalau dia garuk-garuk kepala, berarti pelaku tuh langsung tangkap ya polisi, gitulah pokoknya strateginya. Udah lah tuh, ada siap nih, ada ready semua 2 polisi, abangnya ikut sama siapa ini si cewek tadi. Jam 8 malam mereka masuklah ke bioskop Kapal Whampoa namanya Dan nunggu nih ceweknya di situ kan. Gak lama kemudian sekitar jam setengah 9 malam Lam nampak tuh masuk ke bioskop Kapal Whampoa itu untuk menemui pacar barunya ini kan. Lam rapi kali penampilannya dia pakai kemeja putih, pakai celana panjang hitam mengkilat kali, baru disetrika tuh nampak ya. Dan dia memakai sepatu kulit hitam. Rambutnya klimis kali. Klimis terus dia wangi, bau kolon. Nah si cewek tadi itu pun menyambutnya, halo sayang. Nah kasih kode ini kan garuk-garuk kepala. Sayang, garuk makin kuat makin kasar lagi. Kok polisi nggak datang? Wah mana gitu kan. Nggak juga polisi itu datang makin kuat nih garuk, makin nggak datang polisi itu. Lah kemana polisi ini kan, mungkin saking ramenya bioskop waktu itu perhatian mereka berdua nih polisi yang lagi ngintai ini teralihkan. Akhirnya karena pala di polisi nggak datang-datang, cewek itu teriak, tolong aku, katanya. Barulah kedua polisi itu masuk buat nangkap si Lamnya. Tapi aduh ini agak kesel aku, 2 polisi ini waktu udah nampak Lam dia nggak berani deketin si Lam polisi nggak berani sama sekali, dia diam ya. Untung ada abang si cewek tadi ikut ngintai juga, abang ini langsung dihantam si Lam di tempat. Baru habis itu berhasil ditangkap. Atau guna 2 polisi ini buat apa? Kesel gue. Udah digaruk-garuk kepala nggak nampak. Untung tadi garuk-garuk kepala si Lam nggak curiga. Sempat curiga kabur macam mana? Entah apa ditengok di bioskop itu. Orang tuh kuintai itu siapa? Siapa namanya? Cewek ini juga dirahasiakan sih namanya. Kesel aku, maaf ya. Udahlah, Lam berhasil ditangkap nih ya. Nah setelah si Lam ini ditangkap, Lam langsung mengakui semua perbuatannya. Tapi dari seseorang yang dikenal pembunuh, pemerkaos yang sangat kejam, di tahanan Lam ini berubah menjadi sosok yang sangat menyedihkan kali. Saya cuma ingin dicintai Pak, kata Lam. Dan kata kepala inspektur si Lam ini betul-betul kayak kesepian kali. Dia banyak kali nangis dalam tahanan dan dia terus meminta petugas untuk datang mengunjunginya di penjara. Pak, nanti kunjungi saya penjara ya, saya kesepian. Kayak gitu. Dan selain itu, Lam ini juga dengan cepat bisa mengakui bahwa dialah yang menghilangkan nyawa 3 wanita itu. Dikarenakan Lam mengaku, Pak, saya mengaku karena saya sering melihat roh-roh mereka. Roh-roh mereka, Pak. Roh-roh mereka tuh suka mengawasi saya. Saya sering melihat hantu mereka suka mengelilingi tubuh saya. Makanya itu saya nggak mau diteror lagi, itulah kenapa saya bisa gampang mengakui ini semua. Dan Lam juga mengaku tiap kali saya menyerang wanita-wanita itu, Pak, ini
tangan saya ini seolah-olah bukan tangan manusia sama sekali, Pak. Tapi macam alat yang dirancang khusus untuk menghilangkan nyawa orang. Saya sebut ini garpu, Pak. Ini garpu. Ini bukan tangan, ini garpu. Garpu. Tangan, bro. Garpu. Bahkan di pengadilan pun, Wak, dia banyak menghabiskan waktu dengan menatap garpunya ini. Dan dia membelai kontur ibu jari dan telunjuknya berulang-ulang kali. Sambil dia bilang apa? Aduh, garpu, garpu. Seharusnya kamu gak melekat di tangan aku. Gitu. Itulah kenapa tadi dari awal aku bilang, dia kayak gitu gara-gara garpunya ini. Garpu. Aku pikir ya lah betul garpu buat makan mie itu kan. Enggak, tangan dia bilang garpu ya. Seharusnya garpu ini tidak tertanam di badan aku. Bukan garpu tuh, Bunga. Salah aku, maaf. Ya itu pula tapi yang dia bilang, Wak. Dan akhirnya Lim ini pun ditangkap dan menerima ganjaran atas semua perilaku yang sudah dilakukan. Banyak orang yang percaya bahwa sepertinya korban itu nggak cuma 8 orang itu aja, tapi pasti belasan orang. Dan dari tadi juga korban yang aku sebutkan kan cuma 3 aja, itu pun yang tewas semua kan. Nah 5-nya lagi itu kenapa tidak disebutkan? Karena pemerintahan di sana menutup rapat-rapat identitas wanita-wanita yang sudah diperkaos, Wak. Dan dari ceritanya Silam ini bisa kita lihat ya keharmonisan keluarga, lingkungan, pergaulan kita, pasangan, bahkan itu sangat berpengaruh sekali dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. So, semoga Wak di sana juga dikelilingi keluarga, teman-teman, dan pasangan yang selalu memberikan vibe-vibe positif dalam kehidupan kalian ya. Karena secara tidak langsung lingkungan kita ini berpengaruh dengan apa yang akan kita buat, Wak. Ada memang bagian sedihnya juga ke Silam ini. Keluarga nggak dapat, kawannya berandalan, pacarnya nggak betul. Mungkin kalau seandainya dia menemukan 1 orang aja di keluarganya itu yang bisa mendengar keluh kesahnya dia, bisa menghiburnya, aku rasa Silam ini nggak akan kayak gini gitu loh. Walaupun memang itu jatuh-jatuhnya pilihan dia juga sih. Tapi percayalah faktor kehangatan keluarga, kebersamaan positif dengan teman-teman, itu sangat berpengaruh dengan apa yang akan kita lakukan, bagaimana kita nge-treat orang ke depannya pasti. Jadi pandai-pandai pilih pasangan, pandai-pandai pilih kawan, tetap jaga hubungan baik dengan keluarga kalian ya. Dan dari kisah ini aku juga pengen dengar apa pendapat kalian soal kasus ini. Tulis aja di kolom komentar di bawah, Wak. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.